Niat dan tata cara sholat Idul Adha yang benar. Idul Adha menjadi hari raya yang dinanti-nanti oleh umat muslim seluruh dunia selepas hari raya Idul Fitri. Pada hari raya yang jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah ini, biasanya para umat muslim akan menyembelih hewan kurban dan nantinya daging hewan kurban tersebut akan dibagikan kepada orang-orang sekitar, terutama bagi mereka yang tidak mampu dan membutuhkan. Penyembelihan hewan kurban tersebut dilakukan setelah sholat Idul Adha yang merupakan peringatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti dari putranya Nabi Ismail. Maka dari itu kita mengenal hari raya Idul Adha juga disebut sebagai hari raya kurban. Sama halnya dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tata cara sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun akan lebih baik jika dikerjakan secara berjamaah, meskipun jika dalam keadaan yang tidak memungkinkan, kita boleh melakukannya sendiri atau dengan istilah munfarid. Tata cara sholat Idul Adha maupun waktu pelaksanaan yang satu ini sama dengan sholat Idul Fitri. Namun yang membedakan adalah bacaan niatnya saja. Waktu pelaksanaannya ialah setelah matahari terbit atau sekitar jam 6 pagi hingga sebelum duhur. Tak hanya itu, jumlah rakaatnya pun juga sama, yaitu 2 rakaat dan diakhiri dengan khutbah. Tata cara sholat Idul Adha seperti halnya ibadah lainnya juga memiliki keutamaan tersendiri bagi yang menjalankan. Lalu apa saja keutamaan sholat Idul Adha dan bagaimana tata cara sholat Idul Adha yang benar? Untuk mengetahui secara lebih rinci, berikut kami rangkum tata cara sholat Idul Adha lengkap beserta niatnya. Berikut tata cara sholat Idul Adha yang benar. Yang pertama, membaca niat sholat Idul Adha. Usalli sunnatali Idul Adha rokataini imamam makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat, yaitu menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, takbir sebanyak 7 kali dan boleh mengangkat tangan ketika takbir. Di antara setiap takbir, bacalah kalimat tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya maha suci Allah, segala puji baginya, tidak ada ilah kecuali Allah, Allah maha besar. Selain bacaan di atas, Anda juga bisa membaca bacaan lainnya tentang pujian yang ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, setelah akhir takbir ke-7 membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Anda bisa cukup menyimak surat lainnya yang dibacakan oleh imam jika Anda seorang makmum. Yang ketujuh, ruku dengan tumak nina. Kedelapan, i'tidal dengan tumak nina. 9, sujud dengan tumak nina. 10, duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. 11, sujud kedua tangan tumak nina. 12, bangkit dari sujud dan bertakbir. 13, takbir lagi sebanyak 5 kali. Di antara takbir membaca kalimat tasbih sama seperti sebelumnya. 14, membaca surah Al-Fatihah. 15, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Apabila Anda menjadi seorang makmum, cukup menyimak surat lainnya pada imam membacakan suratannya. 16, ruku dengan tumak nina. 17, i'tidal dengan tumak nina. 18, sujud dengan tumak nina. 19, duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. 20, sujud kedua dengan tumak nina. 21, duduk tasyahud dengan tumak nina. 22, salam. 23, mendengarkan khutbah. Setelah selesai salam, sebaiknya jangan buru-buru untuk pulang terlebih dahulu. Meskipun hukumnya merupakan sunnah, akan sangat disarankan untuk kita mendengarkan khutbah hingga selesai.
kecuali apabila kita memang tidak melakukan sholat Idul Adha secara bersamaan.